Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dalam channel kami yaitu channel Remila Story dalam segmen Ngobrol bareng Remila. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman kita bakal ngebahas nih yang dimana lanjutan daripada podcast sebelumnya, yaitu nggak jauh-jauh tentang namanya pemuda nih. Nah, alhamdulillahnya nih pada pagi hari ini kita udah kedatangan tamu spesial nih yang merupakan orang berpengaruh juga di lingkungannya, yaitu dan suatu guru juga, yaitu Bang Kosin nih. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kabar keluarga gimana Bang? Alhamdulillah pada gesit-gesit semua. Oh, gesit-gesit. Pada bisa lari Bang? Habis sarapan dulu baru lari. Oh, sarapan dulu ya? Kalau lari dulu belum sarapan jangan, kasihan nggak ada tenaga. Iya, bentar malah pingsan di jalan ya? Jadi saya kenalan dulu kali ya. Oh boleh Bang. Saya nama lengkap saya Muhammad Kosin. Biasa dipanggil Kosin bisa, kalau yang seumuran panggil aja begitu. Tapi kalau yang nggak seumuran ada yang manggil Bang, ada yang manggil Emas. Aneka ragam ya? Aneka ragam, masihin sih kebanyakan manggilnya kan. Iya, karena emang nama saya agak susah gitu kan. Panggil Kosin terlalu panjang, jadi manggilnya masihin aja gitu. Oh iya. Kalau boleh tahu kegiatan sehari-hari Abang tuh apa itu Bang kira-kira? Selain daripada aktif di rally gitu. Oh, saya kebetulan kerja juga gitu kan. Saya kerja di deket sih, kerja di Pondok Indah gitu kan. Tapi kerjaan saya ini lagi ya efek pandemi, jadi diselang-seling nggak kalah. Jadi di kerjaan sini nggak mau kalah sama namanya PJJ gitu kan. Oh PJJ ya. Jadi kerjaan saya ini mengikuti apa ya namanya ya, mengikuti PJJ, pelajaran jarak jauh. Saya kerja jarak jauh. Iya. Bukan apa ya, apa namanya yang belum lama itu work from home. Iya. WFH kan udah lupa tuh kita semuanya tuh sama WFH gitu. Sekarang mah KJJ, kerja jarak jauh. Oh siap, ada singkatan baru tuh. KJJ bikin baru lagi ya. Kalau misalkan ngebahas tentang pemuda kan, kalau lihat nih pemuda rally ini kan apa lumayan aktif nih Bang ya di masyarakat juga gitu kan. Dan kalau boleh tahu tadi misalkan rally itu kan banyak nih ya teman-teman Remila ini yang belum tahu nih bahwa rally itu apa sih Bang sebenarnya, apakah kepanjangannya misalkan apa gitu, bisa jelasin nggak Bang? Jadi rally ini ya seperti saya tadi ngobrol sama Bang Farhan nih, Bang Farhan. Rally itu adalah remaja lingkungan. Jadi itu yang pertama gitu kan. Remaja lingkungan di RT 8 RW 6. RT 8 RT Selatan ya kan. Jadi berangkat dari berangkat dari sekumpulan remaja yang ada di lingkungan, yang pada dasarnya remaja ini peduli terhadap lingkungannya. Bagaimana kita membangun suatu lingkungan agar bisa bermanfaat khususnya untuk remaja sendiri, dan kita juga harus berkontribusi untuk memajukan serta menjadikan masyarakat itu penuh dengan edukasi gitu kan, edukasi dan menjadikan SDM di masyarakat tersebut SDM yang berkualitas gitu. Awalnya sih seperti itu Bang gitu kan. Oke. Berarti dengan adanya rally itu apa ya, diharapkan supaya ya remaja-remaja yang emang siaran itu dia mungkin apa di rumah tuh mungkin gabut itu kan, mungkin bisa cuman main ML doang. Nah, ketika adanya rally ini tuh bisa mungkin bisa lebih bermanfaat gitu kan Bang bagi lingkungan. Nah, kira-kira tadi kan kita udah ngebahas tentang rally nih. Nah, sebelumnya tuh Bang, kalau misalkan kita narik ke belakang nih gitu, sebenarnya asal usul terbentuknya rally itu kenapa sih Bang? Mungkin apa karena emang suatu kumpulan apa remaja yang satu pemikiran kah, atau nggak kayak emang karena emang faktor apa biar lingkungan itu hidup, apa gimana tuh Bang? Bisa diceritain nggak tuh Bang? Terbelakang bicara tentang rally, jadi rally ini udah lama banget Bang. Udah lama dari sebelum saya lahir, mungkin saya di perut juga saya, makanya sekarang nih aktif banget di rally karena mungkin di perut mak saya kemana-mana nih, ibu saya kemana-mana, saya dengar nih kegiatan rally, makanya saya sekarang aktif banget di rally gitu kan. Udah tersenandung dari perut. Jadi awal mulanya memang rally itu udah lama terbentuk gitu kan. Jadi kalau bicara sepemikiran tentu saja gitu bukan sepemikiran itu. Maksudnya banyak pemikiran, cuman kita menyatukan pemikiran gitu kan. Iya, karena bicara organisasi itu tentunya banyak pemikiran gitu kan. Dan kita satukan pemikiran kita di dalam organisasi ini yang dengan tujuan tadi yang seperti saya bilang gitu kan. Pemuda itu adalah bagi saya gitu, bagi rally sendiri pemuda itu adalah penerus gitu kan, generasi-generasi yang tentunya di masyarakat gitu. Jadi bagaimana kita membentuk karakter pemuda kita, pemuda-pemuda khususnya di lingkungan, supaya nanti ke depannya adalah tongkat estafet gitu kan. Yang kita harapkan ke depannya berjalan dengan baik gitu kan. Tentunya juga
dengan prestasi dan dengan nilai-nilai budi pekerti yang luhur gitu. Jadi tujuan utama dan tujuan mulia kita tuh itu awalnya gitu. Oke, berarti dengan adanya rally itu apa ya, merupakan suatu hal yang apa ya namanya, merupakan hal yang bagus lah Bang ya, karena kan dengan adanya rally ini kan tadi yang abang bilang gitu kan, bahwa ya kita ini harus bermanfaat bagi lingkungan kan gitu. Karena kan kalau misalkan ya bukan kita siapa lagi itu kan remaja yang aktifin gitu. Nah misalkan ngomong-ngomong soal pemuda nih Bang, kan abang juga kan merupakan orang yang sekiranya senior juga nih gitu kan ngurusin rally ini gitu. Nah ketika abang General ini kan aneh lihat tuh sempat kemarin beberapa waktu lalu tuh kan sempat nge-scroll tuh Bang ya kan Instagramnya Rally itu, terus ngelihat banyak nih Bang kegiatan-kegiatan Rally yang aktif kan, mulai dari lomba 17-an terus kayak festival hari ibu dan lain sebagainya. Itu kan biasanya agak susah nih Bang kan bikin kegiatan-kegiatan yang kayak gitu, apalagi kan dengan ya anak muda yang emang labil segala macam. Nah kira-kira hal apa nih yang abang lakuin supaya kegiatan-kegiatan di Rally itu aktif gitu Bang? Kira-kira apa tuh? Bicara tentang kegiatan, memang pada dasarnya kegiatan-kegiatan pada umumnya ya di organisasi itu bersifat seremonial gitu kan. Itu cuman di sini kita berpikirnya begini. Suatu kegiatan seremonial itu adalah momentum bagi kita gitu kan. Ketika kita lagi kumpul-kumpulnya, kita lagi bareng-barengnya, itu momentum untuk kita supaya kita menyatukan pikiran kita nih gitu. Ya kalau bahasa anak sekarang lagi giro-gironya nih gitu kan. Lagi giro-gironya kan. Lagi giro-gironya kita selipin dah tuh di situ gitu kan. Nih setelah ini kita mau udah gitu aja gitu kan. Pasti mereka juga berpikir ya padahal kan seru gitu. Jadi ya kita coba berinovasi lah di situ. Bagaimana kita konsepkan ke depannya gitu kan dalam 1 tahun. Kebetulan di Rally itu ada divisinya sendiri gitu kan. Jadi ada divisi yang namanya divisi konseptor gitu kan. Jadi dia itu tugasnya membantu Rally gitu kan untuk mengkonsep acara dalam 1 tahun ke depan itu apa gitu. Dia rancang gitu ya? Ya betul, ada juga sih yang dadakan gitu kan. Kan yang dadakan enak, hangat-hangat kayak tahu bulat. Kayak tahu bulat yang suka jalan gitu kan. Yang dadakan tuh emang enak-enak. Kadang-kadang malah yang dadakan malah jadi. Ya betul. Iya, Kadang yang wacana-wacana tuh batal. Kalau kata anak Jaksel, wacana forever. Ngomong doang nggak pernah jadi gitu. Jadi kan tadi abang udah bilang tuh kan terkait emang bahwa pemuda ini harus dihidupkan gitu kan di lingkungannya. Dan tadi ini sempat baca juga tuh Bang bahwa di Rally ini tuh kan ada kegiatan yang namanya merubah sampah itu menjadi berkah tuh Bang. Iya. Dimana kan kegiatan ini kan merupakan kegiatan yang emang jarang nih Bang dilakuin oleh orang banyak. Apalagi kan ya banyak pemuda sekarang ya agak malas lah gitu kan untuk mungkin bisa bermanfaat bagi masyarakat. Gue mendingan ya cari cuan di luar atau enggak kayak mendingan buat diri sendiri gitu kan, bermanfaat buat diri sendiri. Nah kira-kira apa nih Bang awal terbentuknya motivasi tuh terbentuknya bank sampah itu gimana tuh Bang kira-kira? Bisa terjadi. Bicara untuk bank sampah itu adalah begini, Rally ini punya berbagai macam kegiatan ya. Salah satunya kita punya kegiatan kerohanian seperti pengajian yang dalam 1 minggu itu kita laksanakan 2 hari gitu kan. Bimbel juga kita punya nih, bimbel di seminggu itu 3 kali, silat ya kan, futsal juga ada. Nah bagaimana caranya kita untuk membiayai kegiatan tersebut? Salah satunya adalah kita muncul ide, yaitu kita melihat potensi yang ada. Jadi begini Bang, sampah itu kita tanpa modal sebenarnya, modalnya cuma tenaga sama gengsi dah. Iya, anak sekarang kan mikir sampah tuh buat apa sih gitu kan, nggak guna gitu. Betul, gengsi itu sebenarnya nomor 1. Padahal kan kalau kita jalan gitu ya alhamdulillah sampai sekarang berangkat dari kegiatan-kegiatan itu yang kita pikirkan bagaimana caranya kita mendapatkan dana tersebut gitu kan. Karena seperti yang saya bilang, dalam sebuah kegiatan tentunya ada 3 hal yang tidak bisa dipisahkan. Wah, apa aja tuh Bang? Biaya, mutu, dan waktu. Jadi boleh disingkat itu kayak mobil BMW. Iya, BMW, bukan bajai merah warnanya ya. Beda itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana kita mengelola yang ada tanpa modal dan bisa menghasilkan. Salah satunya berangkat dari sampah berkah itu. Selain daripada sampah, kita juga mengumpulkan minyak-minyak jelantah bekas nih. Minyak juga dikumpulin tuh Bang? Tentunya kita juga nggak bisa melibatkan organisasi Rally ini sendiri tanpa peran-peran masyarakat. Makanya sesuai dengan tema peran pemuda di lingkungan. Jadi tentunya Rally ini menggandeng seluruh lapisan masyarakat yang ada di lingkungan. Kita bekerja sama dengan para stakeholder
para tokoh-tokoh masyarakat bahwasanya kita mensosialisasikan nih, kita punya kegiatan, kita punya program yang namanya sampah berkah gitu. Bagi para ibu-ibu, emak-emak ya kan yang ada yang bilang the power of emak-emak tuh. Oh jelas. Yang ketika nge-scan kiri belok kanan. Kita cukup bilangnya, Bu gitu kan. Besok kalau punya botol-botol bekas jangan dibuang, Bu gitu kan. Kumpulin aja nanti buat anak-anak remaja nih, Bu nih gitu. Emang buat apaan? Ya buat dimasak. Bukan dimasak, Bu gitu kan. Ya buat dikumpulin terus kita jual, kita timbang dan kita alokasikan untuk kegiatan begitu. Selain daripada itu kita juga minyak jelantah. Minyak jelantah itu keuntungannya luar biasa gitu kan. Kira-kira berapa tuh Bang omsetnya yang dihasilkan oleh minyak jelantah itu? Minyak jelantah itu omsetnya ya dikatakan lumayan lah gitu. Itu lebih besar daripada sampah sebetulnya. Tapi untuk saat ini ya paham dah kondisinya gitu kan. Ya kebijakan pemerintah memang di satu sisi kita tidak bisa pungkiri itu gitu kan, kita harus tetap patuh juga gitu kan demi kebaikan bersama gitu. Minyak itu luar biasa Bang, luar biasa dalam arti menghasilkan, bahasanya cuan ya, cuan itu luar biasa gitu. Iya Bang, kalau ngelihat botol-botol gini kayak cuan berarti Bang ya? Ngelihat botol udah ngelihat kayak ini yang apalagi yang merah begini nih, saya ngeliat 100 ribuan ini. Waduh. Udah kayak wah nih cuan-cuan nih. Makanya kalau ngelihat sampah begini, kalau kita udah biasa nyari itu kayak sayang kita buang. Iya bener sih, karena kita udah ngerasain bener nih bisa jadi cuan gitu kan. Sampai orang lagi minum kita tungguin. Jangan dibuang tuh buang sampahnya. Itu duit itu, mana duit? Berarti itu kalau ngumpulin sampahnya itu Bang, misalkan kayak ada jadwal tertentu nggak sih Bang, kayak misalkan setiap apa gitu kan? Memang kan kebanyakan di rally ini itu kan apa ya, di rally kebanyakan yang masih sekolah ya, masih sekolah, jadi memang jadwal awalnya kita bentuk gitu. Cuman sekiranya memang teman-teman bisa dan ada waktu, mereka jalan-jalan aja gitu kan, jalan-jalan aja gitu. Jadi nggak mesti mengikuti jadwal gitu. Yang penting jangan mengganggu kegiatan belajar mereka gitu. Itu biar gimana pun itu jadi prioritas utama gitu. Ya, tadi kan kalau Abang bilang sampah ini kan menjadi apa ya namanya sarana utama untuk kegiatan-kegiatan rally ini. Berarti benar-benar full nih Bang ya, full kegiatan dari rally itu dari hasil sampah itu yang mungkin orang lain tuh menganggap ya sampah ini remeh lah kan, nggak bisa dipakai buat apa. Cuman di rally ini menggagas suatu inovasi baru dengan ya memanfaatkan sampah itu menjadi cuan gitu kan, menjadi duit lah gitu kan bahasa kitanya gitu. Nah kira-kira dengan ada itu kan pasti ya kita nggak bisa pungkiri gitu kan bahwa dengan adanya peran pemuda ini kan pasti ada aja Bang ya, kayak misalkan pemuda-pemuda tuh yang ya mungkin dia semangat lagi turun kah, mungkin lagi faktor ya lingkungan menjadi, apalagi sekarang kan pemuda-pemuda sekarang tuh kalau bisa nih bilang gimana ya, karena memang faktor di media sosial kan banyak quotes segala gitu kan, jadi kan kualitas muda sekarang tuh kebanyakan yang lemas-lemas gitu kan Bang ya. Nah ya kira cara Abang nih ya menghadapi pemuda-pemuda yang kayak gitu tuh Bang, untuk bisa gerak nih di masyarakat, bisa bermanfaat tuh caranya gimana tuh Bang menghidupi? Ini Bang, bicara organisasi itu banyak ya. Salah satunya kendala kita adalah konsisten ya kan. Istiqomahnya tuh susah gitu. Nah, jadi tantangan kita di sini sebetulnya itu bukan di rally aja, mungkin di seluruh organisasi gitu kan. Apalagi memang ini adalah organisasi non profit, organisasi sosial gitu yang tidak ada hasilnya selain daripada pahala gitu. Pertama kita tanamkan dulu gitu kan dari dalam dirinya bahwasanya kita bergerak di lingkungan ini atas dasar ibadah. Ibadah dalam arti kita membantu sesama gitu. Diri kita bermanfaat untuk lingkungan sekitar gitu. Itu adalah nilai ibadah. Dan yang kita dapatkan itu bukan materi, tapi adalah pahala gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini kita dalam kurun waktu 1 bulan kita adakan seperti ya kita makan bareng lah gitu, makan bareng gitu, kita masak bareng lah. Iya, jadi ya kalau kata anak-anak sekolah namanya makrab, malam keakraban. Mabar makan bareng. Iya, padahal mau makan bareng, makannya juga yang ada aja, cumi, apa kayak gitu, ikan asin kayak gitu. Iya, karena memang seadanya aja. Yang penting ini adalah poinnya adalah itu reward untuk mereka gitu kan, dalam arti jangan cuman kalian pada dorong gerobak gitu kan, mengutin sampah, cuman nggak ada yang lu dapat gitu. Jadi salah satunya adalah kita memberikan reward ya dengan itu ke mereka gitu Bang.
Oke, berarti ngomong-ngomong nih bang, Anda juga pernah dengar tuh bahwa di rel ini kan emang kayak disediakan kayak semacam ini bang ya, kayak fasilitas wifi gitu kan, yang dimana wifi ini kan pasti ya dicari nih sama anak muda kan, apalagi kayak bocah-bocah yang main ML, Free Fire tuh kan, bocah gaming, apa yang miring kan pasti nyariin wifi itu. Nah, kira-kira hal apa tuh bang kira-kira yang mungkin jadi apa bisa ada wifi di tempat abang tuh, karena kan agak jarang nih bang ya kan wifi ada di tempat umum gitu tuh. Jadi kalau untuk wifi itu alhamdulillah memang kebetulan RT kami itu dia sepantaran lah seusia dengan kita gitu kan. Jadi komunikasi kita ke beliau juga enak gitu. Bahwasanya dia juga paham dengan kegiatan-kegiatan kita. Salah satunya kegiatan seperti pengajian gitu. Pengajian bimbel yang membutuhkan internet gitu. Apalagi memang kita sering live streaming. Iya, PJJ. Salah satunya kan memang WiFi ini disediakan di masyarakat itu karena ada PJJ, pembelajaran jarak jauh, dan di satu sisi juga untuk di satu titik titik kumpul rally itu memang dipasang juga karena memang itu di situ pusat kegiatan gitu. Iya. Jadi memang Pak RT kita ini alhamdulillah beliau begitu aktifnya gitu loh. Begitu sebagai jembatan kami juga nih, sebagai jembatan kami untuk ya orang-orang mungkin sebagian pihak-pihak di luar sana yang tentunya bisa kita manfaatkan gitu, salah satunya wifi tersebut gitu. Dan alhamdulillah di RT 8 khususnya ya di RT 8 itu sudah ada 3 titik gitu, itu dari pemerintah 2 dan dari CSR 1. Nggak sebut merek nih ya, nggak di endorse soalnya. Oke, dengan tadi berarti bener si rally ini kan apa ya namanya, membentuk suatu apa namanya tempat yang emang nggak sekedar cuman buat nongkrong tapi dia apa ya tadi abang bilang kan ada pengajian juga, berarti dapat agamanya juga dapat gitu kan, terus juga ya hiburan juga dapat gitu bang ya. Rally ini pada dasarnya ya seperti kita sekolah aja lah. Jadi pendidikannya, edukasinya ada, seninya juga ada, dan rohaninya juga ada gitu. Jadi ada pepatah bilang 4 sehat 5 sempurna. Itu udah full. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi secara dunianya ada dan bekal akhiratnya, kerohaniannya juga ada, dan budayanya juga ada gitu. Jadi mungkin nanti teman-teman Remila nih saya mau kasih tahu aja nih ya gitu, bahwasanya rally ini punya berbagai macam kegiatan. Jadi kita punya dalam 1 minggu itu di hari Rabu itu kita ada kegiatan pengajian tahsin Quran. Jadi kita baca Al-Quran, belajar baca Al-Quran di situ. Terus di hari Selasanya ada futsal bang. Futsal rutin kita udah setiap hari Selasa. Itu kalau di hari Selasa itu latihan bang, di luar dari sparring. Jadi olahraga juga ya. Olahraganya ada, seninya ada, budayanya juga ada, pendidikan dan kerohaniannya juga ada. Tuh. Ya. Bahkan nih mungkin kakak-kakak Remila di sini nih yang ada di sini mungkin mau menjadi mau bantuin kita nih nanti untuk di bimbel karena terus terang nih untuk di bimbel kita kekurangan SDM, bukan kekurangan sih ya kalau memang ada yang mau bantu alhamdulillah kita bisa berbagi informasi di situ gitu. Pengajian juga silakan monggo, ayo kita sama-sama hadir ke pengajian, dan kebetulan juga yang ngajar pengajian kita juga masih orang ahli kelas juga gitu, Pak Ibnu ya betul. Jadi ya masih sama-sama kenal lah, jadi mungkin enak juga gitu. Silahkan datang monggo gitu. Kita selalu membuka karena tujuan kita di sini adalah bukan untuk RT 8 RW 6, tapi tujuan terbesar kita adalah di sini kita melebarkan sayap kita untuk lingkungan sekitar, untuk senantiasa berkolaborasi dengan lingkungan-lingkungan lain yang tujuannya untuk memajukan atau menghidupkan lingkungan gitu. Jadi kalau dari tahun saya kecil nih kita cerita jadul nih ya. Waktu saya masih yalah kalau dibilang mah ingus masih jadi kerak dari pipi dah begitu kan. Iya, kalau main layangan masih pakai kaos kutang tuh ngajar-ngajar layangan. Itu dulu terkenal wilayah Cipete Selatan khususnya di Anggur ya. Image-nya tuh luar biasa, Bu. Ya paham dah kalau orang-orang dulu ya, orang-orang jadul. Cuman ya bergerak dari itu juga salah satunya, masa iya sih Anggur nih mau dicap begitu terus gitu kan. Dan kita bergerak dari situ juga bagaimana sih caranya untuk mengembalikan image baik di lingkungan gitu. Yaitu dengan cara kita membentuk organisasi remaja lingkungan RT 8 RW 6 gitu.
Dan biasanya pada saat datang bulan Ramadan itu kita banyak kolaborasi dengan teman-teman di lingkungan luar lain. Salah satunya untuk tahun kemarin kita juga berkolaborasi dengan remaja RT sebelah, RT 15 untuk ada bakti sosial pembagian takjil. Pembagian takjil kita buat 2 kali karena alhamdulillah gitu kita himpun dananya lumayan. Jadi kita buat 2 kali. Setelah itu juga ada kita, karena tujuan kita di sini bukan hanya untuk remaja. Rally itu hadir di sini untuk seluruh lapisan elemen masyarakat, anak-anak, remaja, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya dapat gitu kan. Iya, jadi manfaatnya biar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Begitu. Jadi selain daripada itu kita juga ngadain buka bersama bareng warga. Begitu, iya, buka bersama bareng warga. Dan belum lama juga kita alhamdulillah kita bisa mengadakan acara maulid ya, lumayan cukup besar lah lingkupnya untuk untuk warga gitu. Jadi ya bicara organisasi ini bukan dari saya aja, tapi lingkungan juga sangat berpengaruh. Kebetulan lingkungan kami sangat antusias dengan adanya Rally 86 ini gitu. Oke, menjadi menghidupkan lah. Teman-teman semuanya juga mereka luar biasa semangatnya gitu. Cuman ya di satu sisi kita juga jangan kendor kan. Ya ibaratnya kita adalah sebagai dinamonya. Kalau mesin kan ada dinamonya nih. Iya, ya teman-teman yang lain itu ada yang melengkapi seperti rodanya. Jadi bagaimana dinamo ini terus berputar supaya rodanya itu juga ikut berputar begitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Tadi kalau misalkan kita ngebahas nih Bang tentang apa aja kegiatan yang udah dilakuin sama Rally nih. Nah kira-kira apa sih Bang dampak dan respon masyarakat nih yang terkait yang dilakukan oleh Rally nih? Apakah tanggapannya positif atau seperti apa tuh Bang tanggapannya? Bicara masyarakat tentu saja pro dan kontra itu banyak ya Bang. Itu nggak bisa dilepaskan dari masyarakat. Pro dan kontra itu udah hal yang lumrah di masyarakat. Bumbu lah ya. Masak sayur asem tanpa garam kurang sedap, kurang enak. Jadi saya nyanyi itu. Jadi kurang lebih di lingkungan masyarakat itu pro dan kontra itu adalah hal yang lumrah gitu. Nah, bagaimana kita menyikapinya itu adalah suatu pembelajaran buat kita juga mental gitu. Tapi pada umumnya secara garis besar tanggapan masyarakat, respon masyarakat yang kami terima itu positif Bang. Meskipun adalah beberapa yang masih kontra terhadap kami gitu kan. Mungkin itu dari miskomunikasi gitu. Jadi alhamdulillah hadirnya Rally di sini sangat berdampak positif untuk lingkungan gitu. Dan kami juga semakin dekat tentunya dengan masyarakat gitu. Karena berbagai macam kegiatan itu kita melibatkan anak-anak gitu kan. Salah satu kegiatan kita melibatkan anak-anak yang mana kita komunikasinya harus ke orang tuanya. Begitu. Iya, jadi selain kita dekat ke remaja, kita juga harus dekat bersosialisasi gitu kan, tentunya ke para orang-orang tua gitu kan. Karena kan ya biar bagaimanapun lingkungan ini harus saling sinergi gitu. Oke Bang, kalau misalkan nih jenguk sedikit tentang namanya pandemi nih, mungkin nanti dari Rally ini tuh bisa menginspirasi nih buat teman-teman luar sana bahwa bagaimana nih yang dilakukan Rally, karena kan sekarang pandemi ini kan lumayan agak sulit Bang ya, semua sektor tuh ya pengaruh lah, misalkan kayak ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Nah kira-kira di masa pandemi itu tuh yang dilakukan sama Rally itu apa aja Bang kira-kira? Bicara pandemi tentunya ini luar biasa hebatnya, dampaknya luar biasa gitu kan. Terlebih di Rally ini juga karena efek pandemi banyak yang jadi PNS. Tahu nggak Bang PNS itu? Pengangguran nasional. Waduh. Jadi di Rally ini akibat dari pandemi itu banyak yang jadi PNS. Dadakan ya? Iya, PNS dadakan, pengangguran nasional. Jadi pandemi ini begitu hebatnya gitu. Di sisi positifnya adalah pandemi ini mengajarkan kita bagaimana untuk menjaga solidaritas kita gitu kan, antar sesama masyarakat, untuk saling senantiasa bergotong royong, membantu gitu kan. Tentunya pandemi ini benar-benar luar biasa dampaknya bagi para keluarga-keluarga yang kehilangan pekerjaan Bang gitu kan. Kena PHK. Dan memang di satu sisi pemerintah juga memberikan bantuan, namun di lapangan itu masih terhalang kendala juga Bang. Jadi bantuan dari pemerintah itu kurang merata gitu. Artinya bukannya tidak tepat sasaran, tapi memang itu ya mungkin sebagian kecil lah kendala yang dihadapi di lapangan. Nah, tugas remaja Rally di sini adalah bagaimana kita
membantu gitu kan bersama-sama oleh para orang-orang tua, tokoh-tokoh masyarakat untuk dapat membantu orang-orang yang terdampak ini Bang gitu. Dan selain itu juga rally ini pernah dilibatkan untuk jadi relawan divisi RT gitu. Divisi RT. Jadi bukan divisi ya yang besar-besar lah, kita divisi RT ya. Jadi ketika pandemi kemarin memang remaja lingkungan 86 itu RT 8 RW 6 dilibatkan dalam namanya giat semprot. Apa tuh? Giat semprot itu jadi kita dalam 1 minggu rutin mengadakan Disinfektan gitu. semprot disinfektan gitu kan, bagi ke rumah-rumah warga dan yang rumah terdampak. Jadi boleh dikatakan teman-teman dari rally ini juga termasuk orang-orang garis depan gitu loh, orang-orang buat jadi relawan divisi RT gitu kan, bahasa kita relawan divisi RT gitu kan ya. Karena berbicara pandemi juga tentunya kita nggak bisa lepas tangan juga, karena itu kita di lingkungan dan kita mau nggak mau ya harus berkontribusi ya, berkontribusi tentunya. Dan semakin sedikit juga ruang gerak kita ketika pandemi. Iya, ketika kita mau mengadakan sebuah kegiatan tentunya terhalang peraturan gitu. Jadi jadi balik lagi dah tuh kegiatannya kegiatan online aja udah gitu. Kegiatan PJJ gitu-gitu. Oke Bang, tadi kan kita udah bahas banyak nih Bang, apa kegiatan rally gitu kan, diantaranya tadi ada lomba 17-an, kemudian ada bank sampah juga gitu kan. Nah kira-kira selama Abang nih ngejalanin organisasi rally ini, kira-kira suka dukanya tuh apa itu Bang? Karena kan misalkan setiap organisasi kan pasti ada tuh Bang kayak bumbu ya suka dukanya gitu kan. Kira-kira yang Abang alamin tuh apa gitu Bang suka dukanya tuh? Suka dan dukanya ya sukanya sih banyak ya Bang. Dukanya juga ya nggak terlalu banyak sih. Kalau banyak saya bikin lagu kali. Iya, suka dan duka gitu judulnya. Tapi saya suka dan dukanya itu lebih banyak sukanya sih Bang gitu kan. Karena memang jujur saya sendiri gitu kan, dari hati yang paling dalam saya memang orang yang suka bekerja sosial gitu. Artinya saya suka dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan lingkungan yang nantinya bisa membantu masyarakat di lingkungan tersebut gitu. Memang dukanya adalah bagaimana kita memotori teman-teman kita, adik-adik kita yang masih remaja, yang dalam segi emosional mereka belum stabil begitu kan. Iya betul. Jadi dukanya sih lebih ke apa ya, lebih ke ya sekedar bumbu-bumbu kecil aja lah gitu. Cuman lebih banyak sukanya sih, itu udah lumrah di suatu organisasi begitu. Iya, karena konsisten itu sulit Bang. Jadi ada pepatah bilang untuk mendapatkan mudah kan, tapi untuk mempertahankan itu yang sulit Bang. Benar. Itu bagian dari kendala kita. Ya itu udah jadi makanan kita sih sebenarnya sehari-hari, bukan sehari-hari ya. Bahwasanya memang itu udah lumrah gitu. Jadi bagaimana tergantung kita menyikapi suatu masalah tersebut, ya balik lagi itu untuk pembelajaran mental kita gitu kan. Jadi organisasi ini selain daripada untuk lingkungan, tapi kita jadikan organisasi ini bagaimana kita belajar caranya membentuk karakter kita, membentuk mental kita, dan membentuk mindset kita ke depannya seperti apa begitu. Oke Bang, terakhir nih Bang, kan kalau kita ngomongin tadi kan rally kan ngadain kegiatan lumayan banyak nih Bang. Yang namanya juga pemuda kan tadi Abang bilang ya apa ya namanya, semangatnya itu masih ya menggembor-gembor, kenceng terkendor. Iya terkendor lah gitu kan, bisa dibilang fluktuatif gitu kan. Ya kira apa aja nih Bang mungkin yang nanti bakal rally lakuin ini ke depannya, karena kan pasti kan rally ini bakal menyesuaikan ini kan Bang, apa keadaan lingkungannya gitu. Kira-kira untuk ke depannya nih apa aja nih Bang yang bakal dilakukan sama rally itu? Jadi tentunya yang namanya organisasi itu tidak luput dari kaderisasi dan regenerasi ya Bang. Jadi ke depannya mungkin rally ini akan melakukan sebuah program yang tentunya berorientasi ke regenerasi dan kaderisasi tersebut gitu. Karena nggak melulu kita nih, saya dan mungkin Bang Agil lah yang namanya udah tersohor secipete begitu kan. Itu beliau dia mulu gitu. Tapi bagaimana kita buat suatu program kita yang kedepannya itu bisa untuk mengorientasi adik-adik kita, teman-teman kita untuk melanjutkan tongkat estafet kita nih. Bagaimana untuk memajukan lingkungan, menjadikan lingkungan itu adalah wadah untuk belajar kita gitu kan, dan tentunya mencetak SDM yang berkualitas gitu kan. Berarti
Berarti untuk kedepannya nih Rally untuk fokus ke kaderisasi nih Bang, yang dimana namanya ya organisasi kan pasti harus butuh yang namanya regenerasi kan. Yang mungkin kan kita ada di situ terus kan, namanya umur juga kan pasti bertambah gitu kan. Dan jodoh juga sih ya, itu itu dia. Iya, makanya dengan adanya hal tersebut tuh Rally ini yang ngebentuk lah kaderisasi, mulai dari tadi kan ada kegiatan futsal ya kan, biar nanti mereka tuh ya terikat lah, nggak hilang gitu kan komunikasinya gitu. Oke, mungkin dengan berhubung waktu juga nih Bang yang menyudahi kita nih kan tadi. Kayaknya cepet banget ya. Iya, waktu Bang nggak berasa udah. Kita ngobrolin apa aja sih juga lupa ini. Seminggu udah kayak berasa sehari gitu kan. Iya, kayak orang pacaran berarti dong. Kayak pacaran ya. Terus berarti tadi konklusi bahwa untuk menjadi pemuda nih yang berdampak bagi lingkungan adalah ya kita tuh coba tanemin lah dalam diri kita sendiri bahwa ya kita ini merupakan pemuda, yang dimana kan pemuda itu kan agent of change gitu, bahkan agen perubahan gitu, yang dimana ya harus inovasi, harus berbuat hal-hal baru gitu kan. Jadi jangan sampai nih kita jadi remaja tuh yang suka rebahan lah, kayak misalkan nggak ada manfaat lah gitu di rumah, makanya gitu kan. Makanya ini buat teman-teman nih, atau nggak kayak yang di sekitar Cipete yang mungkin di rumahnya itu belum banyakan gabut gitu kan, bisa nih kita gabung ke kegiatan Rally gitu kan, collabs gitu kan, nanti bisa mungkin ikut futsalnya, atau mungkin ikut Bang, ada silatnya, silatnya juga kan. ada gitu kan. Mau apalagi pokoknya di Rally itu semua ada teman-teman gitu. Tos serba. Kalau tos serba itu kan toko ya. Iya, kalau ini kan ke serba mungkin kegiatan serba ada semuanya dah gitu kan. Iya, kurang lebih begitu dah. Oke. Berarti buat teman-teman nih yang buat mencari kegiatan yang membuat teman-teman nih bisa nih langsung ke Rally gitu. Oke, sebelumnya nih ucapin terima kasih nih Bang kepada Bang Kosing udah telah menyempatkan waktunya nih di podcast kita di pagi hari ini, yang dimana kan nih waktunya biasanya dipakai buat mungkin kumpul-kumpul keluarga gitu kan, tapi Abang bisa nyempatin waktu nih di Remila ini gitu. Sebelumnya ini ucapin terima kasih. Nah, untuk teman-teman semua nih untuk Remila di rumah gitu kan, jangan lupa nih untuk like, komen, dan subscribe channel Remila kita, yaitu di Remila Story. Dan jangan lupa juga follow IG Remila, yaitu di Remila Official, dan juga IG Rally dong pastinya. Apa tuh IG-nya? Rally_86. IG-nya Rally_86 buat teman-teman, jangan lupa follow juga supaya bisa teman-teman nanti nge-explore tuh kegiatan Rally itu apa aja, biar nggak penasaran gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa dibahas kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.